Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, rekan-rekan, sahabat-sahabat, handai tolan, seluruh permisa di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, urapan Allah, berkat-berkat Allah menyertai kehidupan kita, sehingga kita terus berpegang teguh kepada firman Allah yang kita alami. Kita akan belajar dari Daud bagaimana dia mengungkapkan kebenaran firman Allah yang masih kita ambil dari pasal 34 dari Mazmur. Dan mari kita melihat dari ayat yang kelima, ya. Dari tema kita adalah great blessing to his people. Jadi berkat yang besar. Tetapi ketika kita mau menerima berkat Allah, menerima seluruh perjanjian Allah, seluruh kebenaran firman Allah, ada bagian-bagian yang akan kita lakukan, tetapi itu besok yang akan saya sampaikan. Ya, besok, karena hari ini saya menyampaikan bagaimana berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan atau people. Oke, di ayat yang kelima dikatakan di sana bahwa aku telah mencari Tuhan lalu menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan membebaskan kita dari ketakutan kita, dari segala kegentaran kita. Ketika kita menjadi umat Tuhan, kita tahu bagaimana kehidupan dari Raja Daud mengalami hal yang sangat luar biasa. Beberapa kali rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Saul, tetapi selalu gagal dan gagal. Dan dia dalam pelarian yang begitu panjang. Tentu dalam pelarian itu dari satu tempat ke tempat yang lain, dia bisa bercerita bagaimana sebenarnya getirnya hatinya, bagaimana sebenarnya kegentaran hatinya, bagaimana sebenarnya perasaannya. Dan tetapi dia mengungkapkan bahwa Tuhanlah yang melepaskan dia dari segala ketakutannya. Tuhanlah yang membebaskan dia dari segala ketakutannya. Kalau kita lihat bagaimana Paulus katakan bahwa keluar dari segala ini, kesusahan, penderitaan yang dialami, tangan Tuhanlah yang melepaskan dia. Jadi ketika kita menjadi umat Tuhan adalah kebaikan Tuhan, hak kita menerima segala pembelaan Tuhan, hak kita menerima segala yang Tuhan punya, kekuatan yang Tuhan punya, kuasa yang Tuhan punya, otoritas yang Tuhan punya untuk menyatakan pembelaannya dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama dikatakan oleh firman Allah, dia akan membebaskan kita dari segala ketakutan. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi ekonomi yang sedang kepada pemerintah. Kita tidak perlu takut kepada siapapun. Tetapi kita harus terus berdoa, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga kegentaran demi kegentaran yang kita punyai akan hilang dengan sendirinya karena Tuhan berserta dengan kita. Ketika kita sudah merasakan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, saya yakin dan percaya, ya, kita pasti pernahlah mengalami kegentaran yang sangat luar biasa. Pastilah, saya banyak kali mengalami kegentaran yang sangat luar biasa. Tetapi saya tahu caranya menghadapinya, yaitu dengan menangis di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan saya menikmati segala pembebasan dari Tuhan. Dan kalau memang kita perlu merendahkan hati, dan itu adalah bagian yang harus kita lakukan sebenarnya. Tapi saya tidak berbicara menerima segala berkat, bagaimana Tuhan akan membebaskan kita
dari segala ketakutan kita. Yang kedua, ayat yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-6, dikatakan, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jadi Tuhan melepaskan kita dari segala kesusahan kita. Tentu ada, pasti. Setiap orang yang hidup pasti pernah mengalami kesusahan. Ya, kesusahan karena orang yang kita percaya membuat kita pedih, membuat kita susah, ya, atau orang-orang yang dekat kepada kita yang kita percayai tetapi berbalik, itu membuat kita susah, kadangkala getir juga kehidupan kita. Itu pasti setiap orang yang percaya kepada Dia pasti pernah mengalami itu. Daud juga mengalami itu. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan melepaskan dia dari segala kesusahannya. Tuhan melepaskan Daud dan Tuhan juga akan melepaskan kita karena kita adalah umatnya. Dan kita akan terus menerima berkat yang besar karena kita umatnya. Jadi mari kita mempercayai apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi saya menyarankan untuk kita membaca satu pasal ini penuh, sehingga dengan urapan Allah, dengan pengertian yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan semakin mengerti apa yang diungkapkan oleh Daud melalui firman-Nya kepada kita. Apa yang akan disampaikan Daud kepada kita, supaya kita betul-betul mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Supaya kita bisa menerima janji-janji yang Tuhan berikan itu dengan melihat janji-janji ini nanti atau besok yang saya akan katakan, kita akan melakukan bagian-bagian kita. Dan ketika kita melakukan bagian-bagian kita akan membebaskan pembebasan, kita akan menikmati pelepasan, dan kita akan menikmati segala apa yang Tuhan punya ketika kita menjadi umat Tuhan. Jadi teruslah percaya kepada Allah, teruslah mengandalkan Tuhan, teruslah hidup bersama dengan Tuhan, teruslah taat kepada Tuhan, maka lihatlah Dia akan melepaskan engkau dari segala kesusahan. Bisa saja kesusahan ekonomi dengan segala situasi pandemi yang kita hadapi. Ada banyak orang yang mengeluh. Kalau kita masih mengeluh, masih bersyukur, ya bisa mengeluh. Tapi mengeluh kita jangan sampai bersungut-sungut. Jadi kalau kita masih mengeluh, ya Tuhan kenapa ini? Ya masih. Tetapi kalau Anda bersungut-sungut, Tuhan ini nggak adil. Kenapa Tuhan lakukan ini kepadaku? Kenapa nggak di dalam situasi ini nggak Tuhan nyatakan kebaikan-Mu? Ya, tetapi saya mau katakan yang besar pun, orang-orang besar pun, perusahaan-perusahaan besar pun, banyak yang kolaps. Dan yang mau saya katakan, akibat mereka kolaps, banyak juga masyarakat yang mengalami hal-hal yang terdampak, mengakibatkan kesusahan. Bukan hanya bagi pribadinya sebagai pencari uang atau sebagai tulang punggung keluarga, tetapi mereka juga memiliki anak-anak, keluarga, dan tanggung jawab. Mungkin memiliki orang tua yang masih ditanggung oleh mereka. Tapi ketika mereka mengalami PHK misalnya, atau dirumahkan misalnya, ya itu tentu terjadi kesusahan. Tetapi ketika kita mengalami kesusahan, ya apa yang akan kita lakukan? Sama seperti pemilik Holiday Inn itu, ketika dia di PHK dengan segala kreativitasnya, dia mulai dari uang pesangonnya itu dia buat untuk membuat rumah-rumah kos di rumahnya pada waktu itu. Ya, dan kemudian berkembang, dan dari PHK itu dia mempunyai ide untuk membuat kamar-kamar di rumahnya, dan kemudian berkembang sampai kepada seluruh dunia. Karena apa? Dia di PHK. Kesusahan kita bisa menjadi jalan berkat bagi kita ketika kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tapi banyak orang kesusahannya dibuat untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Melakukan penipuan, pencurian, perampokan, pembunuhan, tidak menyayangi orang lain. Yang mengakibatkan ya korban orang lain. Dan itu membunuh Anda juga. Jadi jangan lakukan. Kalau Anda susah, serahkan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji akan melepaskan engkau. Yang menjadi pertanyaan saya,
Apakah kita ini umatnya yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan? Apakah itu kita, golongan itu kita? Nah, kalau golongan itu adalah bagian kita, nggak usah takut, karena Tuhan pasti membela, Tuhan pasti akan datang menyatakan kebaikannya, Tuhan akan datang menyatakan kuasanya, Tuhan akan datang menjawab doa-doa kita. Kan ketika kita susah, yang bisa kita lakukan, Tuhan, kepada siapa aku akan lari? Aku tidak lari kepada manusia, aku lari kepada Tuhan saja. Dan aku minta Tuhan melepaskan aku dari segala kesusahanku. Mungkin kesusahan ekonomi, kesusahan karena anak, kesusahan, ada banyak kesusahan yang bisa ditimbulkan dalam hati ini. Dan Daud mengalami banyak kesusahan, dia dikudeta anaknya, dia juga mengalami pertikaian anak-anaknya, masalah, dan macam-macam. Tapi Tuhan senantiasa melepaskan dia dari kesusahannya. Kalau dia ditegur karena dosa, dia mengakibatkan kesusahan yang sangat dalam kepada dia, dia datang bertobat. Nanti juga ada dalam pengakuannya dalam pasal 34 ini. Dia bagaimana berbalik kepada Tuhan, lalu kemudian melakukan apa yang baik, lalu mencari damai dengan Tuhan, mencari damai dengan sesamanya. Wah, luar biasa. Yang ketiga, kata firman Allah, dia akan menyelamatkan kita. Ayat yang ketujuh, orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan kita. Jadi, tetaplah tinggal dalam firman Allah, tetaplah tinggal dalam kebaikan Allah, tetaplah tinggal dalam kesetiaan Allah, tetaplah tinggal dalam melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Dan engkau akan melihat kasih dan kuasanya akan bekerja dalam kehidupanmu. Dan Tuhan akan menyelamatkan engkau, menyelamatkan kita dari segala hal yang menyesakkan kehidupan kita. Dan jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Ada banyak orang takut menghadapi hidup ini. Dan akhirnya dia nggak takut mati, tapi takut menghadapi hidup. Dengan dia takut menghadapi hidup, dia mengakhiri hidupnya. Karena dia nggak takut mati. Jangan takut mati ya. Hidup ini. Ya, kalau kita mati, pasti mati. Pasti itu mati. Tapi jangan mati dengan cara karena kita merendahkan Tuhan, karena kita tidak mempercayai Tuhan. Itu bagian kita dan neraka kalau kita mati dengan cara kita sendiri, dengan cara mengambilnya dengan paksa. Tidak perlulah ya. Serahkan semua pada Tuhan. Tuhan sudah berjanji memberikan yang terbaik bagimu. Dan Tuhan akan menolong. Ini bagian Tuhan yang akan, bahwa great blessing itu berkat yang besar bagi umatnya. Jadi kalau kita menyadari bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita, kenapa kita harus tidak mempercayai Dia? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, berkati firman-Mu. Tuhan, tolong kami semuanya, sehingga kami hidup berkenan di hadapan Allah, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan kami mau Tuhan, pembebasan Tuhan, pelepasan Tuhan, penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan telah mencanangkan hal-hal yang baik bagi kami. Tapi kadang-kala kami tidak bisa melihat karena kondisi kami yang banyak bergaul dengan dunia ini, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, memelihara dosa dalam hidup kami. Sehingga kami tidak melihat kuasa-Mu, tidak melihat pentingnya Engkau. Melalui firman Allah ini Tuhan, kami bersyukur dan biarkan kami datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa buat pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden, diberkatilah dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini. Takut akan Tuhan, keadilan dan kebenaran itulah mereka laksanakan, sehingga Indonesia ini dibawa bukan hanya kemajuan fisik, tapi rohani juga dibawa, sehingga setiap orang Tuhan, sehingga bangsa ini diangkat menjadi bangsa yang besar di antara bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan Arus Nasional, Tuhan memberkati sehingga mereka tidak melempem, tapi mereka dapat menyuarakan suara kebenaran, suara keadilan, suara kenabian dari Tuhan yang harus disampaikan bagi dunia ini, sehingga dunia ini tetap berjalan dalam kehendak Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan di
seluruh dunia. Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami Gereja Pantai Kosta juga, Tuhan memberkati mereka-mereka yang melayani Tuhan di ngarah, di lembah, di gunung, di hutan, dimanapun mereka melayani. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka sebagaimana firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, seluruh anak bangsa diberkati oleh Tuhan, orang-orang percaya diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau berdoa bagi orang yang sakit, Tuhan. Biarkan Engkau menyatakan kebaikan kepada mereka, biarkan Engkau menyatakan kuasa kesembuhan bagi mereka. Dan kalau engkau sakit, mari taruh tanganmu di tempat yang sakit, apa saja sakit penyakitmu. Tuhan tidak pernah mengangkat tangannya untuk menyerah bahwa dia tidak bisa menyembuhkan engkau. Tapi ketika engkau beriman dan percaya, selalu ada mujizat dan kuasa yang akan Tuhan tampakkan kepada dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus engkau, Bapa di surga, dalam nama Yesus, mari engkau tumpangkan tangan atas mereka di tempat mereka yang Kristus. Sembuhlah engkau oleh bilur-bilur daripada Tuhan, oleh bilur dari kuasa Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, dan darahnya menguduskan engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Baik yang COVID, baik yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, yang kanker sembuh, yang stroke sembuh dalam nama Yesus, yang ginjal sembuh dalam nama Yesus, yang jantungan sembuh, yang hepatitis juga disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhan yang akan menolong mereka. Dan bagi mereka yang terdampak ekonomi mereka, hidup mereka, rumah tangga mereka, kami berdoa bagi mereka. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, ingatlah Yesus mengundang engkau datang kepadanya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Serahkanlah kekhawatiran kepadaku, karena aku yang memelihara engkau. Jaminan Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan melepaskan engkau dari segala kesesakan, menyelamatkan engkau. Itu adalah janji yang harus kau pegang. Baca itu Mazmur 34 dengan serius dan temukan prinsip-prinsip kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Terus menikmati segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun, karena Tuhan selalu mempunyai solusi. Dan itu sebabnya kalau engkau orangnya, angkat tanganmu. Tuhan lihat mereka yang mengangkat tangan, datang kepada mereka, bebaskan mereka sebagaimana Tuhan janjikan kepada mereka. Engkau berikan kelegaan bagi mereka, engkau menolong mereka dari ekonomi mereka, usaha, mungkin utang-piutang mereka, keadaan mereka, ke rumah tangga mereka, dalam nama Yesus. Tuhan membebaskan mereka, menolong mereka, menyelamatkan mereka, sehingga mereka menjadi keluarga yang baik, keluarga yang utuh, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan memang berjanji untuk itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan bagi Anda yang mau mengalami transformasi Tuhan dan dengarkan firman Allah bahwa Tuhan datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan mencari orang benar. Jadi kalau engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, keputusanmu sudah tepat, dan ingat bahwa Tuhan mampu mengubah engkau. Sama dia seperti berjumpa dengan Saulus. Tuhan juga ingin berjumpa dengan engkau dalam kekuatannya, dalam kuasanya. Mari, kalau engkau yang menyerahkan diri itu kepada Tuhan, taruh tanganmu di dada kepada mereka yang ini sedang menaruh tangan mereka di dada mereka, karena mereka mau mengalami transformasi Tuhan, mengalami kehidupan Tuhan, mengalami sejahtera Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga keinginan-keinginan dosa mereka dilenyapkan oleh karena kehadiran Tuhan, urapan Roh Kudus yang senantiasa dalam hidup mereka, dan pakai mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka Tuhan dan Juru Selamatnya. Keputusan sudah tepat, karena firman Allah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya bersyukur, saya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang adalah kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengaku segala dosa dan kelemahanku di hadapan Tuhan. Aku mengaku segala dosa aku, karena aku butuh Tuhan, aku butuh pengampunan Tuhan. Itu sebabnya ampuni segala dosa di dalam nama Tuhan Yesus, dan sucikan aku dengan kuasa darah-Mu yang ajaib dan heran itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami hamba-Mu saat ini membuka hati bagi-Mu Tuhan. Masuk dalam hatiku, masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhan jadi raja dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Saya yakin dan percaya saya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi Anda yang orang, kami mempunyai jelas gambaran orang-orang yang bagaimana orang-orang yang diberkati Tuhan, yang hidup membawa kemajuan di masa pemerintahan mereka di masa lalu, yaitu mereka-mereka yang punya integritas, takut akan Tuhan, melakukan apa yang benar dan adil di mata Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf, yang bergerak dalam bidang pemerintahan, yang bergerak dalam bidang spiritual seperti Samuel, Yeremia, Yesaya, para rasul, para murid, dan juga Tuhan Yesus, Timotius, dan lain sebagainya. Mereka bergerak di dalam bidang kerohanian untuk membangkitkan orang-orang untuk tunduk kepada Tuhan dan tunduk kepada pemerintah. Dan juga Tuhan, ada orang-orang bergerak dalam bidang bisnis seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, Ayub, yang Tuhan berkati begitu luar biasa untuk menggerakkan ekonomi di mana mereka ada. Dan itulah yang kami harapkan di bangsa ini, orang-orang muda kreatif, orang-orang yang punya imajinasi dan melakukan sebagaimana yang kau harapkan Tuhan, dan bertindak sebagaimana yang Tuhan mau. Sehingga ketika mereka dipercayakan memegang bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa ini akan dibawa kepada kemerdekaan, kepada kejayaan, kepada Tuhan Yesus, kemajuan yang sangat luar biasa. Terima kasih, sehingga orang-orang muda tidak menyerahkan diri kepada free sex, narkoba, dan lain sebagainya, tapi mereka betul-betul memiliki takut akan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menolong kita. Dan apabila kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, biarlah kita terus untuk tinggal dalam kasih Tuhan. Dan bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, Tuhan menolong kita. Dan saya juga mau berkata kepada kita supaya kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan kalau Anda sudah kepada sahabat-sahabatmu dan kepada orang-orang terdekat di sekitar Anda, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan juga saya mau katakan kepada kita supaya apabila kita beraktivitas di luar sana, jangan lupa memakai masker, terus ya mencuci tangan dengan air sabun dan atau hand sanitizer, menjaga jarak, lalu menjauhi kerumunan. Lalu yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Kalau kita tidak perlu untuk keluar untuk beraktivitas, stay at home. Dan yang keenam, yaitu yang tidak kalah pentingnya, yaitu berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk lingkunganmu, berdoa untuk masyarakat, dengan harapan pandemi 19 itu bisa berlalu dan kita semua tetap bisa beraktivitas sebagaimana yang kita harapkan sebelum terjadinya COVID, sehingga ekonomi kita bisa berputar, masyarakat boleh beraktivitas sebagaimana sedia kala. Dan Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga demikian. Allah, aku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Jangan sebaliknya Anda menangis melihat orang bahagia, tertawa melihat orang susah. Dan juga saya mau katakan, dan doa dan harapan saya, setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dalam Yesus saya sudah merasakan pertolongan, kebaikan, kuasa, pembelaan, penyuplaian dari Tuhan yang saat saya tidak dapat bayangkan, tetapi Tuhan, semoga kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Dan bagi Anda pengedar narkoba dan pengguna narkoba, saya mau katakan bertobatlah. Larilah dari situ. Dan kalau Anda tetap tinggal di situ, Anda bisa membahayakan diri Anda, keluarga Anda, masa depan Anda, generasi Anda, bahkan generasi ini. Dan
musuh dari negara dan musuh dari Tuhan. Dan Tuhan sangat mencintai Anda, tetapi Dia tidak menyukai tindakan Anda, perbuatan Anda. Baliklah kepada Tuhan. Tuhan mampu memakai engkau sebagai alatnya. Anda sudah bisa menyaksikan banyak orang yang terikat dalam narkoba, dalam pengedaran narkoba, tapi ketika mereka menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, mereka diubahkan menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap kebenaran. Haleluya.